Halo semuanya, kali ini kita bakal jalan-jalan ke masa lalu nih. Kita mau bedah cetak biru dari salah satu kekhalifahan paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Yuk kita lihat gimana dinasti Umayyah di Damaskus membangun fondasi peradaban mereka yang super keren itu. Coba deh kalian bayangin, ada sebuah kekuasaan yang wilayahnya itu membentang dari Spanyol sampai ke India. Gila kan? Ini menyatukan puluhan budaya dan bangsa yang beda banget. Jelas bukan kerjaan gampang, tapi kok dinasti Umayyah bisa? Nah, pertanyaannya, apa sih rahasia mereka? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, biar gampang kita akan lihat dari 4 pilar utamanya. Pertama, gimana cara mereka ngatur masyarakat yang isinya macam-macam. Kedua, kita intip mesin pemerintahan mereka yang efisien banget. Ketiga, kekuatan militernya yang wah, jangan ditanya. Dan terakhir, yang gak kalah penting, puncak kebudayaan yang mereka ciptakan. Siap? Kita mulai dari pilar pertama ya. Masyarakat. Ngurusin kekaisaran segede ini tuh kayak main sirkus, butuh keseimbangan yang rumit banget. Kenapa? Soalnya di dalamnya itu ada minimal 3 kelompok besar yang pandangan politiknya beda-beda, bahkan seringkali saling bersaing. Jadi intinya ada 3 kubu utama nih. Pertama, ya jelas, para pendukung setia Bani Umayyah itu sendiri. Kedua, ada pendukungnya Ali bin Abi Thalib, yang percaya kalau pemimpin itu harus dari garis keturunan Nabi. Nah, yang ketiga ada kaum Khawarij. Mereka ini kelompok yang lebih radikal, mikirnya pemimpin itu bisa siapa aja, yang penting paling taat, nggak usah lihat silsilah keluarga. Kebayangkan, ngurusin 3 partai ini pasti pusing. Dan yang keren loh, mereka tuh nggak selamanya pakai cara kekerasan. Contohnya nih, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia itu jago banget diplomasinya. Lawan-lawan politiknya malah dirangkul, jadi stabilitas negara aman tanpa harus ada pertumpahan darah. Ini bukti kalau lobi-lobi politik itu bisa sama tajamnya kayak pedang. Lanjut ke pilar kedua, mesin pemerintahan. Coba dibayangin, ini tuh kayak mesin raksasa yang super kompleks. Setiap bagiannya harus terus muter dengan pas, biar seluruh kekaisaran bisa jalan mulus. Nah, mesin ini ditopang sama 5 gigi penggerak utama, atau yang disebut An-Nizam, yang artinya sistem. Ada sistem politik, keuangan, administrasi, peradilan, sama militer. Masing-masing punya job desk yang jelas, jadi nggak ada tuh yang namanya tumpang tindih kerjaan. Efisien banget, kayak mesin yang olinya diganti terus. Terus, buat menjalankan mesin segede ini, butuh banget kan birokrasi yang rapih. Nah, disinilah peran Khatib Ar-Rasail, atau gampangnya, sekretaris negara, jadi super penting. Mereka ini ibaratnya pusat saraf komunikasi. Mereka lah yang mastiin setiap perintah dari pusat di Damaskus bisa sampai ke gubernur di wilayah paling ujung sekalipun. Dan di dalam kantor sekretariat negara atau Diwanul Kitabah ini, tugasnya dibagi-bagi lagi dengan sangat spesifik. Ada sekretaris yang ngurusin duit, ada yang ngurusin tentara, ada yang tugasnya kayak polisi jaga keamanan, sampai ada yang ngurusin administrasi hakim. Kuncinya apa? Spesialisasi. Ini sistem yang canggih banget buat zaman itu loh. Setiap urusan dipegang sama ahlinya. Oke, sekarang kita masuk ke pilar ketiga. Ini yang bikin dinasti Umayyah disegani banget. Kekuatan militer mereka. Tugasnya ada 2, dan dua-duanya berat. Jaga keutuhan negara dari dalam dan terus melebarkan sayap kekuasaan keluar. Militer Umayyah ini benar-benar harus berjuang di 2 medan perang sekaligus. Di dalam negeri, mereka harus menghadapi pemberontakan-pemberontakan besar, kayak yang terjadi di Karbala dan Mekah. Pada saat yang sama, pasukan di perbatasan nggak boleh kendor. Mereka terus maju menaklukkan wilayah baru sampai ke Andalusia di Eropa, India, bahkan ke jantung Asia Tengah. Luar biasa kan? Terus apa sih rahasia sukses militer mereka? Ternyata bukan cuma soal jumlah pasukan, ada 3 kuncinya. Pertama, mereka itu pembelajar yang cepat, selalu evaluasi dan beradaptasi dari setiap pertempuran. Kedua, mereka mandiri. Mereka bangun pabrik senjata sendiri. Dan yang paling strategis, mereka sadar betul pentingnya lautan. Makanya mereka bangun armada laut yang kuat banget. Oke, akhirnya kita sampai di pilar terakhir. Pilar keempat, puncak kebudayaan. Ini bukti kalau dinasti Umayyah itu bukan cuma jago perang, tapi mereka juga pembangun peradaban. Mereka meninggalkan warisan abadi, yang pusatnya ada di ibu kota mereka, Damaskus. Di zaman mereka ini, bahasa dan sastra Arab itu berkembang pesat banget. Kota-kota kayak Basra dan Kufa itu jadi kayak Silicon Valley-nya para ahli bahasa. Di sanalah mereka ngumpul dan nyusun aturan-aturan tata bahasa Arab yang kita kenal sekarang sebagai ilmu nahwu dan syaraf. Sastranya juga nggak kalah heboh. Dari zaman inilah lahir sastrawan-sastrawan legendaris. Salah satunya yang paling terkenal mungkin Qais bin Mulawah, yang ceritanya kita kenal sebagai Laila Majnun. Ini nunjukin betapa kreatif dan hidupnya dunia sastra waktu itu.
Tapi, warisan mereka yang paling kelihatan, yang bisa kita lihat langsung sampai hari ini, ya jejak fisik yang mereka tinggalin, arsitektur yang super megah dan monumental. Coba lihat bangunan ini. Keren banget kan? Ini bukti nyata kehebatan mereka. Mereka itu pinter banget loh. Mereka ambil gaya arsitektur Romawi dan Persia yang udah ada, terus mereka kasih sentuhan Islam yang khas. Hasilnya, gaya arsitektur baru yang ikonik dan megah. Beberapa proyek super ambisius mereka itu misalnya mengubah Katedral Santo Yohanes di Damaskus jadi masjid agung. Terus mereka juga merenovasi total Masjid Nabawi di Madinah. Belum lagi istana-istana peristirahatan yang indah banget di tengah padang pasir. Ini nunjukin kalau mereka punya visi dan juga kekuatan ekonomi yang besar. Nah, jadi kita udah lihat nih 4 pilar dinasti Umayyah. Cara mereka ngatur masyarakat, pemerintahan, militer, dan kebudayaan. Sekarang pertanyaannya buat kalian, dari semua pencapaian hebat ini, kira-kira mana sih yang pengaruhnya paling terasa sampai ke dunia kita sekarang? Coba deh direnungkan.